Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Niru Mutu Vlog. Jadi di video kali ini saya tuh bakal bahas gimana ciri-cirinya waktu buat ganti V-belt. Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana ciri-cirinya ganti V-belt. Jadi kalau di motor Vario itu V-belt itu enggak terlalu patah ya. Mungkin kalau sampai putus itu parah banget jadinya waktu ganti. Nah, buat di Vario dia nggak terlalu patah. Lihat. Jadi ini nggak ada patah-patahnya sama sekali. Hitungannya tuh masih bagus. Nah, cuma buat tarikan itu dia melar sebenarnya. Jadi si V-belt itu kan harusnya punya panjang sendiri. Misal itu 30, dia melarnya jadi sekitar mungkin 31, 32. Dan ciri-cirinya kalau ditarikan itu ketika 0 sampai 60 itu enak, tiba-tiba 60-nya tuh jeblok RPM-nya. Jadi kayak nah, gitu. Jadi RPM-nya jeblok. Itu sama kasusnya saya nyari itu gejala itu tuh obatnya tuh hampir 2 bulan penuh stres saya nyari. Kenapa kok kayak gitu? Dan ternyata itu emang waktunya ganti V-belt karena usia pakai V-belt saya itu udah sampai 30.000 km ya. Dan itu nggak pecah-pecah tapi melar. Kemarin juga ada di customer saya itu gejalanya sama dia suruh coba kan 0 sampai 60 enak banget, tapi ketika 60 ke atas itu melar. Dan saran saya buat kalian yang mau ganti V-belt itu pakai kode K35. Ini kan VO1. Ini saya salah beli. Jadi nanti K35 yang kode satunya 3 angka belakang ini beda pokoknya, bukan VO1. Kalau VO1 itu buat Vario 125 yang LED. Nah, buat kalian yang udah custom puli ataupun belum custom puli, itu sama cirinya. Jadi 0 sampai 60 itu enak banget, tiba-tiba 60 ke atas RPM tuh jeblok. Jadi kerasanya tuh kayak ngeden, habis enak noarik tiba-tiba ngeden. Terus habis itu 90 atau 80 ke atas narik lagi. Nah, itu tuh V-belt itu misalnya kayak gini. Jadi ini gini. Nah, waktu di tengah gini dia tuh kebablasan karena dia kan lebih panjang. Dimana harusnya dia tuh presisi besar kecilnya itu presisi. Nah, itu dia melar lebih. Jadi kayak over gitu. Jadi cirinya kayak gitu. Jadi buat kalian yang ngerasa RPM jeblok di 60, bisa saja harus ganti V-belt. Atau jangan sampai parah ya. Tapi kalau Vario itu aman, kecuali kalau kayak Beat sama motor-motor lain yang mereka itu ininya lebih tipis. Kalau Vario kan ada tebelnya nih, di atas ada 2 gerigi. Kalau motor-motor di bawah Vario itu biasanya cuma giginya di bawah. Jadi resiko patah atau putus itu lebih besar. Buat kalian yang punya Matic, jangan lupa rawat CVT Matic kalian itu baik-baik, karena disitulah letak performa motor Matic itu kayak gitu. Dan buat kalian yang udah custom puli itu buat awalan itu pasti ada slip, karena custom puli itu dia negakin derajat puli ya, dimana sebelumnya 15 itu diganti sama 13,5 atau 13,8, ada juga yang 14. Itu sesuai selera sih. Jadi tiap-tiap itu tuh punya manfaat tersendiri. Jadi menyesuaikan saja dengan selera kalian. Kalau ratanya itu 13,8 buat Vario atau motor-motor Honda, dan 13,5 buat motor-motor
Yamaha. Dan buat pemakaian awal itu pasti terjadi selip karena si puli itu nempelnya tuh cuman di bagian sini, gerigi sampai ini. Nah itu perlu dirayen. Kalau saya kemarin rayennya tuh jadi sampai sekitar 1000 km. Dan lebih bagusnya itu dipakai terus, pakai terus. Kalau bisa jarak jauh. Emang awalnya tuh slip dan ngeden, tapi lama-lama hilang. Nah ciri hilangnya itu padat dari bawah sampai atas gas. Jadi mesin sama roda belakang itu muternya tuh pas, teriakan mesin sama kecepatan itu pas. Jadi awalnya yang segini nempelnya, nanti makin banyak. Rata-rata harusnya separuh sih, tapi kalau bisa sampai lebih, alhamdulillah padatnya itu enak banget, berarti siap buat race kemana-mana siap. Jadi emang kalau kalian baru ganti custom pulley apalagi di Niro, itu pasti saya jelaskan kalau kalian harus ngerayain si V-belt karena V-beltnya itu slip banget. Jadi kayak gitu aja. Dan kalian yang custom pulley atau belum custom pulley, itu saya rekomendasikan buat pakai V-belt ori, jangan pakai V-belt racing, kecuali kalau kalian emang buat laga ya. Kalau misalnya buat balap, saya saranin pakai racing karena racing itu emang enak banget, tapi usia pakai itu lebih rendah karena enaknya itu tadi. Ya semua itu ada positif negatifnya, ada lebih ada kurangnya, terserah kalian. Kalau saya rekomendasi tetap pakai V-belt orinya. Buat kalian yang belum subscribe silakan subscribe, dan buat kalian yang mau tanya-tanya silakan tulis di kolom komentar. Buat kalian yang mau BA monggo di BA aja, atau mau lihat barang-barang saya custom pulley, ada mangkok ganda, ada custom pulley ini yang pastinya saya jual dan sesuai riset. Selama ini belum ada komplain, dan kalau ada komplain mungkin bisa saya arahkan, mungkin karena dia nggak tahu kalau V-belt itu pasti slip di pemakaian awal, dan itu perlu dirayen selama mungkin ya. Lebih lama lebih baik kayak gitu, lebih cepat V-belt itu gigit. Jadi kalau namanya tuh power band itu bisa tersalur dengan sempurna. Moga kalian yang mau kepoin Instagram saya di @neiro_motor, atau bisa langsung DM. Kalau misal mau pengen order atau tanya-tanya, monggo silakan chat di WA saja. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.